budaya yang ada di sekolah kita. Ada 9S, ya kan? Kemarin kita sudah membicarakan tentang 9S. Ada juga yang 3T sama RP. Nah, sekarang Bu Diva ingatkan lagi tentang peraturan yang ada di kelas. Bu, peraturan itu gunanya untuk apa sih? Coba katakan. Peraturan itu fungsinya untuk apa sih? Agar bisa mengatur tata tertib. Agar bisa mengatur tata tertib. Saya Bu, supaya bisa mengatur. Saya mengatur ketertiban anak di sekolah. Pinter. Supaya disiplin. Nah, peraturan kelas itu digunakan untuk apa? Supaya disiplin, katanya Sadil. Kita akan melakukan bentuk disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif adalah kegiatan perilaku yang harus kamu lakukan dengan senang hati. Namun sebelumnya kita akan menulis dulu peraturan kelas yang kemarin sudah pernah kamu ketahui. Peraturan kelas, yuk. Apa peraturan kelas yang harus kita? Tidak membuat kegaduhan di kelas. Oke, tidak membuat Kegaduhan di kelas. Oke, membuat kegaduhan. Oke, nomor 2, apa lagi? Tidak berteriak. Tidak berteriak. Kemudian Saya. gantian. Tidak bermain. Taga-taga. Saya lagi. Gantian. Kenapa? Egois. Gantian, sayang. Saya Sadil. tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas. Oh iya, Tidak makan di kelas. Nomor 5 apa lagi? Saya tidak bertengkar. Tidak bertengkar. Tidak bertengkar. Saya tidak merusak fasilitas kelas. Pinter, tidak merusak fasilitas. Fasilitas itu tidak hanya di kelas ya, di sekolah juga. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, apa lagi? Saya tidak menjaga orang tua. Tidak menjaga orang tua, berarti sama dengan tidak membuat kegaduhan. Kalau datang harus Tepat waktu. Berarti Melaksanakan pikir keras. Tepat waktu. tidak lari-larian di kelas, sama dengan tidak bermain. Apalagi Tidak datang terlambat. tidak datang terlambat. Tidak datang Melaksanakan pikir keras. Oke. Terus apa lagi? Tidak lupa tiket. Tidak lupa melaksanakan tiket. Tidak lupa melaksanakan Tiket kelas. tiket. Wes. Kurang 1 pas 10. Ada yang nambah? Saya lagi. Ego. Tidak. Menata sandal dengan kaki. Tidak meletakkan sandal dan sepatu berantakan, ya.
Kon. sampah meskipun bukan Kon. Kon. Oke, ini adalah peraturan kelas. Yuk kita baca sama-sama lagi peraturan kelas 1. Tidak membuat kegaduhan. Tidak berkencan. Tidak bermain di dalam kelas. Tidak makan kelas. Tidak bertengkar. Tidak merusak fasilitas. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak datang terlambat. Tidak lupa merayakan piket. Tidak. Itu adalah peraturan yang harus kalian laksanakan. Namun, sekarang Bu Rifa akan mengganti kalimat-kalimat yang tidak ini menjadi kalimat yang positif, menjadi kesepakatan kelas. Berarti kesepakatan kelas. Oke, kita rubah sekarang menjadi kalimat yang positif. Tidak membuat kegaduhan. Berarti apa? Tertib saat Jam pelajaran. tertib saat di kelas. Tertib saat pembelajaran. Jadi kalian harus tertib. Nanti ada waktunya bermain, ada waktunya game, gitu ya. Terus yang nomor 2, tidak berteriak. Berarti bagaimana? Di kelas. Berkata sopan. Kita sudah membuat peraturan kelas. Nah, supaya yang kamu ingat tidaknya, kita rubah menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Oke. Kita rubah kalimat di sini menjadi kalimat yang positif, oke? Nomor 1, tidak membuat kegaduhan. Berarti pinter, tertib di kelas. Nomor 2, tidak berteriak. Berbicara dengan sopan. Pinter, berbicara dengan sopan. Nomor 3, tidak bermain di dalam kelas. Tidak bermain di dalam kelas. Oke, tidak bermain di dalam kelas berarti sama dengan ini, ya kan? Tertib di dalam kelas. Tambahin lagi saat pembelajaran. Oke, nomor 3, tidak makan di kelas. Oh, nomor 4, berarti bagaimana? Sama kan tertib di dalam kelas? Sama dong, tertib di dalam kelas. Sekarang yang nomor 5, tidak bertengkar. Berarti apa? Berteman dengan Siapapun temannya. saling menolong, saling menyayangi. Berarti di sini bagaimana? Saling menyayangi. Sama teman. Nomor 4, saling menyayangi sesama teman. Kemudian selanjutnya, tidak merusak fasilitas. Pinter, menjaga fasilitas. Menjaga fasilitas sekelas dan sekolah ya. Sekolah dan Apa? kelas. Nomor 5, tidak membuang sampah pada sembarangan. Berarti apa? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah di tempatnya. Oke, yang ke-6, datang terlambat. Berarti datang tepat waktu.
Tidak lupa melaksanakan piket. Piket itu fungsinya untuk apa sih? Supaya bersih. Berarti apa? Membersihkan kelas. Melaksanakan piket. Melaksanakan piket. Terus tidak meletakkan sepatu dan sandal sembarangan. Pinter rapikan sandal dan sepatu dan sepatu. Pinter. Ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Yuk dibaca sama-sama lagi. Nomor 1. Oke, rapikan sandal dan sepatu. Pinter. Oke. Nah, tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, sekarang kita akan menuju yang lebih rinci lagi. Apa itu? Kita buat keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas, namanya keyakinan adalah yakin kamu bisa melakukan. Contohnya yakin bisa melakukan apa? Tidak terlambat datang tepat waktu. Berarti kamu harus yakin, oh iya besok saya mau datang tepat waktu. Berarti hari ini harus tidur lebih awal. Nah itu adalah keyakinan yang harus ada di dalam diri kamu. Oh iya saya besok harus belajar dengan tertib. Berarti harus ada keyakinan. Dari kesepakatan kelas yang kita buat tadi, keyakinan pertama yang kamu yakini. Yang pertama adalah komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen pada diri sendiri, yakin, berjanji pada dirimu sendiri untuk berbuat disiplin positif, untuk berbuat yang lebih baik. Bisa meyakinkan diri sendiri? Bisa. Oke. Yang kedua, dari kesepakatan kelas, tata tertib di kelas, berbicara sopan, saling menyayangi. Kira-kira kita harus apa dengan teman? Saling Menghargai. Pinter. Hormati. Saling menghargai, Dan menghargai dan
sudah membuat kesepakatan kelas yang dirubah menjadi keyakinan kelas. Ada 8 kesepakatan kelas. Tertib di kelas, berbicara sopan, saling menyayangi, menjaga, buang sampah tepat di tempatnya, datang tepat waktu, melaksanakan piket, rapikan sandal dan sepatu. Nah, sekarang Rifa akan membuat seperti ini. Sret. Di sini ada terdengar. Oke, di sini ada terlihat. Terus di sini ada berperilaku. Oke, manakah dari kesepakatan kelas ini yang harus kita dengar? Manakah? Kalau tertib di kelas perlu didengarkan pakai suara? Tidak. Berarti yang mana tertib di kelas? Terlihat atau berperilaku? Berperilaku. Yang tulis berperilaku berarti tertib di kelas. Oke. Kemudian nomor 2, berbicara sopan. Yang mana? Atau berperilaku? Oke. Berbicara sopan. Kemudian saling menyayangi. Yang mana? Terlihat bisa, berperilaku bisa. Berarti di sini saling menyayangi. Berarti kamu harus terlihat saling menyayangi sikapnya. Buang sampah, saling menyayangi. Kemudian menjaga fasilitas di sekolah. Berperilaku. Terlihat nggak? Terlihat nggak harus menjaga? Tidak terlihat. Contohnya kamu menjaga kalau ada benda yang jatuh, kemudian dibenarkan. Terlihat atau tidak? Berarti di sini menjaga fasilitas sekolah. Kemudian di sini juga menjaga fasilitas sekolah. Kemudian buang sampah di tempatnya. Berperilaku. Berperilaku. Terlihat tidak? Terlihat. Buang sampah pada buang sampah di tempatnya. Sini juga buang sampah di tempatnya. Oke. Kemudian ada datang tepat waktu. Terlihat berperilaku. Oke. Datang tepat waktu. Kemudian melaksanakan piket. Terlihat. Melaksanakan piket harus dilihat. Rapikan sandal dan sepatu. Terlihat. Rapikan sandal dan sepatu. Berperilaku enggak itu? Perilaku yang baik atau jelek? Baik. Berarti termasuk rapikan sandal dan sepatu. Oke. Berarti kalian yang terdengar dari keyakinan kelas harus berbicara dengan sopan. Dari kalimatmu harus terdengar dengan sopan. Dari terlihat, dilihat temannya, dilihat orang lain, dilihat guru. Ini yang harus dilihat, saling menyayangi, rukun, tidak bertengkar, menjaga fasilitas sekolah, buang sampah di tempatnya, piket, terus sandal dan sepatu dirapikan, dan yang berperilaku yang dilakukan setiap hari, yaitu tertib di kelas, menyayangi, menjaga fasilitas
dengan terlihat berperilaku. Sekarang Rifa punya tampak seperti, tidak tampak seperti. Dari keyakinan kelas ini Bu Rifa ambil yang nomor 2 dan 3. Saling bekerja sama dan gotong royong. Apakah kegiatan atau perbuatan yang menunjukkan sikap bekerja sama dan gotong royong? Raise your hand. Apa? Piket, pinter, piket. Kemudian kerja kelompok. Kemudian buang sampah di tempatnya. Oke, Zafira. Oh iya, Oke, tidak membuang sampah sembarangan. Iya. Oke, sekarang yang bukan contoh bekerja sama dengan gotong royong. Apa? Selo. Tidak melaksanakan piket, pinter. Egois. Tidak piket. Kemudian egois. Egois itu apa sih? mau menang sendiri. Menangnya sendiri, pinter. Kemudian apa? Tidak mau bekerja sendiri. Bekerja sendiri masuk egois. Kemudian Bekerja buang sampah buang sampah sembarangan. Oke. Buang sampah sembarangan. Oke, pinter. Sekarang kalau saling menghargai dan menghormati. Contoh perbuatan yang saling menghargai itu apa? Berbicara dengan sopan. Oke, berbicara sopan. Pintar. Apa lagi? Tidak mengejek teman. Tidak mengejek. Berbuat Tidak baik. berkelahi. Berbuat baik. Sabar. Kemudian pintar, sopan. Terus menghormati yang lebih Tua. Hormat kepada yang lebih tua. Sekarang yang tidak seperti sikap menghargai dan menghormati. Mengejek teman. Mengejek benar. Oke. Berbicara dengan kasar. Teman. Berbicara dengan kasar. Berbicara kasar. Apa? Bertengkar. Kemudian Tidak mau berbagi. oke, pinter. Tidak berbagi. Oke, sampai di sini. Manakah yang harus kalian lakukan? Tampak seperti atau tidak tampak seperti? Tampak seperti. Tampak seperti. Sudah siap untuk minggu depan kita sudah menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita buat dari terdengar, terlihat, berperilaku. Sekarang Bu Rifa tambahin dengan tampak seperti yang dilakukan dan jangan sampai kita melakukan dengan yang tidak tampak seperti. Siap? Siap. Oke. Kalau anak-anak, kalau tadi kita sudah berbicara tentang keyakinan kelas, terlihat, kemudian terdengar, kemudian berperilaku, terus tampak seperti dan tidak tampak seperti. Sekarang kan tidak adil ya kalau hanya kalian saja yang melakukan keyakinan kelas, tetapi Bu Guru tidak. Makanya keyakinan kelas itu harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah, baik itu murid ataupun guru. Sekarang Bu Rifa punya tabel tugas guru dan tugas murid. Dari kesepakatan dan keyakinan kelas, oke, manakah yang termasuk tugas guru? Tertib di kelas saat pembelajaran, itu tugasnya siapa? Nanti Bu Rifa tulis di sini. Tertib di kelas. Oke, kemudian di sini berbicara sopan, tugasnya siapa? Guru dan
buang sampah di tempatnya. Tugasnya siapa? Guru dan murid. Pinter. Guru juga harus buang sampah di tempatnya. Buang sampah di tempatnya. Kemudian buang sampah di tempatnya. Oke, sekarang datang tepat waktu. Siapakah tugasnya datang tepat waktu? Murid saja. Guru boleh terlambat. Oke, guru harus tepat waktu juga dong. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke, sekarang piket. Siapa yang harus piket? Piket kelas. Yang lama. Oke, sekarang rapikan sandal dan sepatu. Guru dan murid. Rapikan sandal dan sepatu. Rapikan sandal dan sepatu. Oke, pinter. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham apa yang dilakukan ke depannya? Sudah paham. Bisa berbuat dengan baik? Bisa. Bisa menjadi lebih baik? Bisa. Oke, tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini
dalam acara generasi seperti yang ada di layar, yaitu budaya positif. Sebelumnya saya akan bertanya dulu, apa sih disiplin menurut Bapak Ibu itu? Taat aturan. Terus tepat waktu. Jika di sini konsep disiplin, yaitu biasanya erat sekali dengan hukuman, ya kan? Erat sekali dengan hukuman. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih arti disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin adalah di mana ada kemerdekaan, di situ haruslah ada disiplin yang kuat. Disiplin itu merupakan sekeras-kerasnya usaha yang mana di setiap kegiatan itu ada peraturannya menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang dalam perbuatan disiplin itu ada yang memotivasi. Ada 5 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan disiplin itu karena takut akan hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi dirinya sendiri. Merupakan faktor intrinsik. Itulah yang kita harapkan kepada murid-murid kita, melakukan disiplin tanpa adanya faktor eksternal, tanpa adanya imbalan atau tanpa adanya menghindari hukuman. Tetapi yang diharapkan adalah mereka melakukan disiplin itu karena mereka percaya kepada dirinya sendiri dan faktor intrinsik. Nah, di sini disiplin yang merupakan faktor intrinsik yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa hukuman. Jadi anak-anak itu menerapkan disiplin tanpa hukuman. Jadi dengan dirinya sendiri, tanpa paksaan. Mereka melakukan perbuatan yang dimaksud dengan disiplin positif. Datang tepat waktu tanpa paksaan, mengerjakan tugas dengan tepat waktu tanpa paksaan. Itu yang dinamakan disiplin positif. Sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan dan anak-anak nyaman dalam belajar. Kemudian, untuk membentuk disiplin positif, karena kita masih baru mau pembelajaran, sebelumnya kita buat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat dari yang pertama peraturan kelas. Peraturan kelas kita sudah buat yang sudah kita tulis di kelas-kelas itu kita sudah buat peraturan kelas. Namun peraturan kelas itu masih ada kata tidak berlari, tidak berteriak seperti itu. Nah, di sini peraturan kelas menuju keyakinan kelas yaitu merubah dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu bersikap positif, sifatnya positif. Jadi kata tidak dirubah menjadi positif. Seperti misalkan tidak berbicara kasar, berarti dirubah menjadi berbicara dengan sopan. Tidak membuang sampah sembarangan, dirubah menjadi membuang sampah di tempatnya. Itu kesepakatan kelas. Ya, sebelum berubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa? Sifatnya lebih positif, kemudian lebih abstrak. Dari kesepakatan kelas yang sudah disebutkan tadi nanti dijadikan satu menjadi kalimat keyakinan kelas yang berasal dari nilai kebajikan. Kalau tadi sudah tentang keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu apa sih? Nilai kebajikan adalah sifat positif pada manusia yang mempunyai tujuan mulia yang disampaikan oleh Dan Brown 1998. Ada banyak nilai kebajikan yang ada di buku-buku
buku yang sudah pernah kita dengar, yaitu nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Jadi nanti dari kesepakatan kelas itu nanti dimasukkan, contohnya misalkan berbicara dengan sopan, tidak berteriak, itu termasuk apa? Oh, termasuk beriman dan bertakwa. Jadi nanti keyakinan kelasnya yang pertama beriman dan bertakwa. Kemudian datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, itu termasuk apa? Berarti keyakinan kelas nanti yang ditulis termasuk mandiri. Jadi nanti siswa yang mengelompokkan berdasarkan nilai kebajikan. Tidak hanya profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan berdasarkan IPO Primary Years Program. Ini adalah nilai kebajikan yang PYP, toleransi, rasa hormat. Jadi nanti siswa mengelompokkan seperti tadi, tidak berteriak, tidak berkata kasar. Berarti termasuk yang mana itu Bapak Ibu kira-kira kalau berdasarkan PYP? Yang PYP ya, PYP ya. Berarti termasuk tidak berkata kasar, kemudian berkata dengan baik. Berarti termasuk menghargai. Jadi nanti keyakinan kelasnya itu adalah menghargai. Kemudian ada yang berdasarkan 9 karakter. Nah, ini bisa kita boleh pakai yang mana? Pakai profil pelajar Pancasila boleh, pakai PYP boleh, pakai yang IHS juga boleh. Sebenarnya ada 6, cuman yang saya kasih contoh 3 dulu. Pelajar Pancasila, PYP, dan IHS. Kemudian, nah, kalau tadi tentang penghargaan, sekarang kebutuhan dasar manusia. Setiap seseorang melakukan sesuatu itu ada kebutuhannya. Contohnya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, and then number 3 penguasaan atau pengakuan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Contoh kebutuhan bertahan hidup, ketika anak tadi tidak membawa bekal, kemudian meminta makanan renyah, nah setidaknya kita tidak usah memarahi, kita tanya dulu, apa sih alasan kamu sampai tidak membawa bekal? Oh, saya lapar, Bu. Nah, itu adalah butuh untuk bertahan hidup. Kalau saya tidak minta, ya saya lapar. Kalau saya lapar, saya tidak bisa belajar seperti itu. Jadi memahami karakteristik siswa, memahami kebutuhan dasar siswa dalam melakukan sesuatu, itu dapat menunjang budaya positif yang ada di sekolah. Contoh, anak usil penghapusnya diambil, temennya diambil. Kemudian ada temen yang nangis. Kita tidak bisa langsung marah, jangan gitu, itu kan punya temennya, jangan diambil, kan gitu ya biasanya ya. Kita tanya dulu, nah kenapa sih kok kamu ambil penghapusnya kamu? Ya karena saya senang, Bu. Kalau dia nangis, nah berarti dia butuh kesenangan. Loh, kenapa kok kamu kayak gitu? Ya Bu, di rumah itu loh saya dimarahin terus, Bu, nggak bisa ketawa. Akhirnya dilampiaskan di sekolah, di temennya. Dia butuh kesenangan. Contoh juga butuh kebebasan. Waktunya pelajaran, dia pergi keluar nggak kembali. Nah itu tidak usah disalahkan dulu. Kita tanya, kenapa sih nak waktu pelajaran kamu di luar? Dia akan bercerita, lah pulau di rumah itu kalau saya disuruh diam di rumah terus, ini tidak boleh, gini tidak boleh. Ya akhirnya saya di sini nggak ada mama, ya tak jalan-jalan sebentar. Kita kan tidak tahu kebutuhan anak di belakang, apa ini alasan anak melakukan sesuatu di belakang kita itu tidak tahu. Makanya ada kebutuhan dasar yang harus kita ketahui dari siswa kita. Nah, sebagai seorang guru, selain mengetahui kebutuhan dasar siswa, kita juga harus mengetahui 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum. Coba Bapak Ibu menilai diri sendiri, di manakah posisi saya? Sebagai penghukum. Penghukum dalam maksud seperti apa? Ya kalau anak salah langsung
dihukum. Oke, kamu salah, berdiri. Nah, tanpa mengetahui alasannya. Yo wes pokoknya kamu sing salah. Loh, bukan saya yang salah, pokoknya kamu yang salah. Nah, kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu berarti tidak dengan penekanan, tapi lemah lembut, cuman anaknya down. Kamu kok gitu sih? Kenapa kamu kayak begitu? Kamu kalau berbuat nakal terus nggak kasihan sama mamamu. Mamamu itu lo kerja 24 jam. Kamu di sekolah kayak gitu. Kasihan mama. Nah itu efeknya jangka panjang. Akhirnya mereka, ya mamamu itu ya usah aku begini. Nah itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi teman, seperti teman. Di mana kita memposisikan murid dan guru itu sebagai teman. Nah, ayolah nak, kerjakan nak, sama bapak, bantulah bapak, coba bantulah ibu kamu mengerjakan. Kalau kamu kerjakan, maka tugas kita sama-sama selesai. Kamu belajar selesai, guru mengajar juga selesai. Nah, itu posisi teman. Kemudian ada lagi posisi pemantau. Pemantau, namanya pemantau itu hanya mengawasi. Oke, sudah selesai belum? Kamu tadi ngapain? Tadi bertengkar kenapa? Ya cuma tanya-tanya saja. Oke, kalau itu sudah minta maaf sama temennya, nah itu posisi pemantau. Bapak Ibu sudah memikirkan di mana posisinya saat ini? Ataukah penghukum, pembuat rasa bersalah, ataukah pemantau, atau sebagai teman? Lebih semuanya ya. Namun ada satu posisi yang diharapkan seorang guru. Apakah itu? Yaitu sebagai manajer. Guru sebagai manajer tidak menghukum, tidak menghakimi, tidak membuat rasa bersalah. Jadi berkolaborasi dengan siswanya, menanyakan alasannya apa, enaknya ngapain ya, bagaimana cara memperbaikinya, kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya, diselesaikan bersama-sama permasalahannya. Itu adalah posisi kontrol yang diharapkan bagi seorang guru sebagai manajer. Untuk menjadi seorang manajer itu ada tahapannya dalam menyelesaikan masalah. Lagi-lagi di dalam segitiga restitusi. Nanti kita akan dibahas di segitiga restitusi. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 bentuk umpan balik kepada siswa. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apakah perbedaannya? Hukuman itu suatu tindakan untuk kesalahan atau membuat orang tidak nyaman dalam waktu panjang. Jika siswa kita berbuat salah, ketika kita memberikan hukuman, maka mereka akan membuat tidak nyaman dalam waktu yang sangat panjang. Contoh bentuk hukuman yaitu misalkan ada anak yang tidak mengumpulkan tugas. Oke, kamu tidak mengumpulkan tugas, lari keliling lapangan 12 kali. Nah, ini termasuk hukuman. Hukuman itu bersifat negatif karena mereka akan merasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Mereka akan merasa rendah diri dan bisa mereka mengasingkan diri, tidak percaya diri akibat hukuman. Sedangkan yang dimaksud dengan konsekuensi adalah hasil atau pengaruh suatu perubahan kepada murid akibat melakukan kesalahan. Cuma dalam waktu jangka pendek saja kalau buat konsekuensi. Contohnya apa? Ketika ada siswa yang mencoret-coret meja. Oke, karena kamu mencoret-coret meja, konsekuensinya kamu harus membersihkan coretan meja. Nah, itu adalah konsekuensi, tidak berbentuk hukuman. Hari ini kamu tidak mengerjakan tugas, berarti kamu kerjakan tugas di luar. Kemudian kalau selesai masuk, itu berarti konsekuensi. Sekarang kalau restitusi. Nah, restitusi adalah di mana siswa memperbaiki kesalahan dengan sadar untuk membentuk rasa percaya diri, rasa tanggung jawab, dan mereka berjanji tidak akan mengulangi lagi.
Mereka dengan sadar, oh iya ya saya salah, besok saya tidak bisa berbuat seperti itu, besok saya harus begini. Itu restitusi. Bagaimana cara melakukan restitusi? Nanti akan ada tahapan restitusi berdasarkan dengan segitiga restitusi. Oke. Seperti yang kita ketahui, bentuk penghargaan menurut Bapak Ibu dengan kita memberikan bintang, dengan kita memberikan, nanti yang bisa jawab, Brifa kasih pensil, Ibu kasih hadiah, menurut Bapak Ibu itu bentuk penghargaan atau hukuman? Selama ini kita mikir ternyata itu bentuk penghargaan, tetapi penghargaan itu merupakan hukuman untuk murid. Kenapa seperti itu? Ya, penghargaan itu dapat merubah watak siswa, dapat mengurangi rasa kreativitas siswa. Jadi mereka bekerja hanya karena penghargaan. Penghargaan yang dilakukan secara terus-menerus itu dapat menurunkan mental siswa. Contoh dampak penghargaan yang kita lakukan dalam waktu jangka panjang. 1. Penghargaan dapat merusak hubungan. Contohnya ketika si A mendapatkan hadiah, kemudian si B nya mempunyai rasa iri. Enak ya si A dapat hadiah. Enak ya bos, jangan sama si A bos, dia dapat hadiah terus. Bu, jangan sama si A aja kamu. Nah, itu akhirnya merusak hubungan antar siswa. Tidak selamanya penghargaan itu bersikap baik. Kemudian dapat mengurangi ketepatan. Yuk yang cepat dapat hadiah, yang cepat, tapi yang lambat kalah. Pelan-pelan aja, paling dia aku nggak dapat hadiah. Yang dapat hadiah paling dia si ibu aja. Nah itu akhirnya dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Yang paling bagus dapat hadiah. Cuma kan nggak bisa gambar ya sudahlah biarkan. Nah itu akhirnya kualitasnya yang semakin menurun. Yang baik akan semakin baik, namun terobsesi akan hadiah. Dia dapat hadiah. Kemudian dapat mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan bersifat menghukum dan merupakan motivasi dalam diri intrinsik. Jadi kalau kita sering nanti dapat bintang, dapat reward, itu akhirnya mereka sebatas reward saja. Untuk belakangnya, kalau kita tidak ada embel-embel, nanti dapat bintang, ya sudah, mereka tidak melakukan apa-apa. Akibatnya apa? Pula nggak dapat hadiah, pula nggak dapat reward. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau begitu penghargaan bijaknya diberikan kapan? Ya, penghargaan itu bijaknya diberikan secara adil. Seperti yang kita ada bintang merah, bintang emas. Nah, itu ada kategorinya. Tidak yang paling bagus nanti dapat ini, itu enggak. Jadi kayak bintang merah, oh bintang merah berarti skornya 4. Pakai skor bintang kuning berarti skornya 3. Bintang biru skornya 2. Nah, seperti itu. Seperti yang kita lakukan selama ini untuk bintang merah. Kalau lain itu kalau kelas kecil ya, kelas besar kalau itu meskipun kategori ini biasanya. Kalau kelas besar penghargaannya dengan contoh kelas besar penghargaannya dengan dipanggil. Misalkan Ima sudah mengerjakan dengan baik, kemudian Bu Balida panggil Ima coba maju ke depan tanpa diketahui teman-temannya. Dan hari ini kerjaannya bagus kok pintar. Ini Bu Balida kasih hadiah buat kamu karena kamu kerjanya bagus. Nah itu lebih mengena karena dipanggil sendiri daripada nanti kalau di depan teman-temannya ini Ima kamu kan dapat tuh Brifa kasih hadiah. Nah, itu akan merusak ke teman-teman yang lain. Enak lah Ima jadi pintar makanya dikasih hadiah seperti itu. Jadi dipanggil saja di depan, kemudian secara tersirat diberikan untuk Balida seperti itu. Tanpa Jangan disampaikan ya. Supaya tidak merusak hubungan dengan temannya. Sampai Apakah di situ juga tidak mengurangi apa-apa? dampak penghargaan tidak, karena mereka lebih senang, lebih percaya diri dengan aku merasa penting dipanggil sendiri.
berarti aku merasa sukses dalam hal ini, seperti itu. Sama kalau ketika kita dipanggil kepala sekolah untuk mendapatkan sesuatu, apa ya ketika saya dipanggil? Nah ternyata ketika kita dipanggil mendapat reward, rasanya kan beda ya dengan ditemukan di sifat hukum dengan dipanggil. Ya, terima kasih ya, terima kasih. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses penyelesaian masalah guru sebagai manajer. Jadi tidak menghukum, tidak memantau, tidak membuat rasa bersalah ataupun tidak sebagai teman, tapi sebagai manajer. Namanya manajer sebagai pemimpin itu adalah berkolaborasi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinannya seperti apa? Kamu yakin salah? Kamu yakin bukan? Keyakinannya sudah kita buat di awal pembelajaran. Saling menghormati, saling menyayangi sesuai dengan 5P atau PYP tadi itu. Kemudian apakah pengertian dari masing-masing tahapan? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana anak itu mempunyai kesalahan dan pastinya dia tidak mau mengulangi lagi. Dia tidak mau dianggap gagal. Dia ingin menjadi sukses, memperbaiki diri sendiri dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk yang menstabilkan identitas. Ditanya, nah tadi didengar katanya ada masalah di lapangan ya. Ya Bu, oke, ada masalah apa ya? Oh saya bertengkar Bu tadi di lapangan. Dan kenapa Oh ya, kata kenapa, mengapa itu diminimalis. Kalau bisa tidak ada kata tanya mengapa atau kenapa. Dan apa permasalahannya? Bola saya itu lumpuh direbut. Ketika saya asik-asik bermain, bolanya direbut. Nah penekanan kita harus begini. Bisa bilang, ya pantas kamu marah. Namanya orang lagi asik bermain, terus bolanya direbut ya marah, betul kan? Iya Bu, lalu bola saya diambil. Ya, itu namanya menstabilkan identitas. Dia berhak marah. Kita tidak menyalahkan perbuatannya untuk marah tersebut, tapi mereka memang berhak marah karena mereka kesenangannya sudah diganti. Kemudian selain menstabilkan identitas, ada pertanyaan yang lain. Ya memang manusia itu tidak sempurna, manusia itu juga bisa marah, manusia juga bisa memukul, manusia juga bisa melakukan banyak hal. Namun ada antisipasinya, bagaimana caranya kita supaya tidak melakukan itu dengan cara yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau kamu tadi sampai marah, menurut kamu itu perbuatannya itu benar apa enggak? Ya nggak bener Bu, saya kalau marah kayak gitu. Dan gimana Bu, bola saya diambil. Oke, berarti kamu harus bagaimana supaya kamu tidak marah? Yo harusnya tadi itu saya ngomong baik-baik ya biar nggak langsung marah. Nah seperti itu. Jadi tindakannya divalidasi dulu. Bener nggak apa yang kamu lakukan? Bener nggak yang kamu lakukan itu sudah benar atau salah? Kemudian setelah mereka meyakini bahwa tindakannya itu salah, nah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kalau kamu tadi berbuat seperti itu, kamu anggap itu salah, pinter. Adakah keyakinan keras yang sudah kamu langgar? Keyakinan yang salah dia kita buat di awal. Oh ada Bu, apa itu? Berarti saya kurang sabar, saya tidak menyayangi. Nah, kalau kamu sudah tahu melanggar keyakinan, apa yang harus kamu lakukan berikutnya? Berarti saya harus lebih bersabar, saya harus minta maaf, seperti itu. Posisi manajer harus melakukan tahapan segitiga restitusi dari menstabilkan identitas, validasi kesalahan, sama meyakinkan, menanyakan keyakinan. Seperti contoh yang ada di video.
Oke, sampai di sini ibu-ibu ada yang ditanyakan tentang disiplin positif. Jadi awal pembuatan disiplin positif adalah membuat peraturan. Peraturan diubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif diubah menjadi nilai kebajikan. Nilai kebajikan boleh diambil dari profil Pancasila, PYP atau stabilisasi. Kemudian baru tahap penyelesaian masalah dengan mengetahui kebutuhan siswa, mengetahui posisi kontrol guru, dan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih ibu-ibu sudah menghadiri acara hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di pembelajaran kita di awal tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.